Suara ngorok yang keluar dari mulut Samirah yang menganga. Sampai tepat tengah malam ketika sambaran guntur menggelegar. Saat itu pula, sambaran guntur itu seolah menjemput nyawa Samirah. Jenazah, saking kencangnya guncangan bumi, saking kencangnya gempa, sampai terlempar dari keranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu yang lalu Akang membagikan kisah tentang seorang juragan ikan asin dari daerah utara Jawa Barat, dari daerah Pantura. Seorang juragan yang hidup kaya raya, hasil dari muja di bawah kaki Gunung Ciremai, muja sesosok bangsa jin yang dikenal dengan sebutan gulang-gulang Bargola Ijo. Waktu itu selepas Karnadi menumbalkan Karta yang memang secara sukarela menjadi tumbal pertama pesugihan yang dijalani oleh Karnadi. Karnadi ini usahanya mulai berjalan melezit. Puncaknya di tahun 1985. Waktu itu Karnadi menumbalkan para karyawannya. Ditumbalkan dengan cara diberi lebih dari upah bulanan. Bukan dikasih lebih uang, tetapi dikasih lebih berupa ikan asin. Makanya begitu sulit untuk dilacak, karena semua karyawan mendapat jatah lebih bagian yang sama. Kalau satu orang dikasih 1 kilo, semua pun dikasih 1 kilo pula. Dan pada waktu itu di tahun 80-an sampai akhir tahun 90-an, ikan asin yang diberikan oleh Karnadi tentunya begitu membantu perekonomian para karyawan Karnadi. Karnadi ini usahanya bukan hanya satu jenis saja. Memang awalnya dia hanya membuat usaha ikan asin, membeli ikan dari para nelayan. Namun pada puncaknya, Karnadi punya perusahaan perkapalan sendiri. Punya anak buah nelayan sendiri yang mencari ikan di pantai utara Pulau Jawa. Dan punya pula hektaran sawah. Udah jadi bos ikan asin, bos kapal, jadi bos gabah pula. Punya tempat penggilingan gabah sendiri. Yang bisa dibilang penggilingan gabah terbesar di daerah desa Singajaya. Pokoknya Karnadi ini sebagai orang kaya, dia itu pilih tanding. Di daerahnya itu nggak ada yang bisa menyaingi kekayaannya si Karnadi. Semua anak-anaknya hidupnya bergelimang harta. Semua dibelikan rumah yang cukup mewah. Ekonomi mereka terjamin pula. 3 orang anak Karnadi yang waktu itu diantaranya adalah Rani, Ayu Puspita, dan satu lagi yang laki-laki bernama Kasino. Itu semua hidupnya terjamin. Lantas bagaimana dengan anak dan keluarganya Karta, si almarhum tumbal pertama? Memang dijamin oleh Karnadi, tetapi dijamin di sini hanya semata-mata untuk bisa melanjutkan hidup. Cuman diberi kebutuhan dasar, kebutuhan pokoknya saja. Bahkan anak pertama Karta yang bernama Yanto itu dijadikan karyawan pula oleh Karnadi. Jadi supir,
terkadang ikut melaut mencari ikan. Dengan gaji yang sama dengan karyawan lain. Betul-betul miris. Tapi inilah sifat seorang manusia yang sudah jiwanya menyatu dengan iblis. Lupa akan asal-usulnya. Lupa kepada jasa karta yang sampai rela mengorbankan nyawa. Dulu, di tahun 80-an pasca si Karnadi selesai ritual di tempatnya Ki Ronggo Warsito. 40 hari pasca kematian dari Karta yang dijadikan tumbal pertama. Waktu itu Karnadi di dalam rumahnya mengajak Samirah sang istri berdiskusi. Karnadi teringat pesan dari Ki Ronggo, di mana dulu ketika pulang dari Jelegong tempat tinggal Ki Ronggo. Ki Ronggo ini berkata, nanti selepas si Karta mati, sekitar 40 hari, bilang pada istrimu, dia harus mengikuti ritual pula seperti dirimu. Karena pesugihan gulang-gulang Bargola Ijo ini harus dijalani oleh pasangan suami istri agar lebih selaras dan tak berjalan pincang. Maksud Ki Ronggo, Samirah istri saya nanti selepas 40 hari kematiannya Karta dibawa ke sini, Ki. Iya, bawa dia ke sini. Cukup kau antar ke tempat ini. Biar nanti sisanya Aki yang urus. Kau tinggal pulang lagi ke Singajaya, ucap Ki Ronggo. Nah, malam itu pesan dari Ki Ronggo pun disampaikan kepada Samirah. Bu, kata Ki Ronggo, selepas 40 hari kematian si Karta, kamu harus ritual pula di tempatnya Ki Ronggo. Loh, ritual apa, Mas? Ya ritual yang sama seperti Mas lakukan, tapi tentunya nggak seperti dulu. Kata Ki Ronggo, kamu cukup ritual 1 malam, itu pun di tempat tinggalnya Ki Ronggo, bukan di gubuk di tengah hutan Gunung Ciremai. Jadi kamu nggak usah khawatir. Tentunya kalau ritual di rumah Ki Ronggo, kalau ada apa-apa, pasti Ki Ronggo sigap mengatasi itu semua. Mas, lah kira-kira itu nanti gulang-gulangnya bakalan datang kalau aku ritual? Ya pasti datang, tapi ndak usah takut. Wujud mereka itu sama seperti kita. Bahkan Prabu Wiratmoko itu orangnya gagah, ganteng, tubuhnya itu kekar. Pokoknya apapun yang nanti disuruh oleh Ki Ronggo, kamu lakukan saja. Ini loh, ini demi kekayaan keluarga kita, demi kelangsungan masa depan keluarga kita. Samirah terdiam sejenak. Agak ngeri kalau dia harus melakukan ritual seperti sang suami. Tapi dipikir lagi, ini demi pesugihan yang dijalani suaminya yang hasilnya sudah terlihat. Karena kan si Karnadi ini pulang ritual itu bawa harta berupa uang dan perhiasan. Yo wis lah Mas, aku mau. Kira-kira kapan kita ke rumahnya Ki Ronggo? 2 hari lagi. 2 hari lagi kita ke sana. Masmu ini mau persiapan mencari berbagai sesaji untuk keperluan di tempat Ki Ronggo. Jangan sampai nanti kita malah ngerepotin Ki Ronggo seperti Mas ritual pertama kali. Nah, selepas sepakat antara pasangan suami istri ini, esoknya memang si Karnadi ini lantas mengumpulkan keperluan untuk ritual di tempatnya Ki Ronggo. Dia mencari arak, ayam kampung 7 ekor,
dupa, madat, menyan Arab, dan sejenisnya. Nah, selepas semua kebutuhan untuk ritual dibeli oleh Karnadi, di hari yang disepakati pun, Karnadi dan Samirah ini pergi menuju ke rumahnya Ki Ronggo. Tiba di rumah Ki Ronggo, Ki Ronggo pun begitu senang. Karena memang Karnadi ini betul-betul pemuja yang bisa diandalkan. Tepat waktu. Karnadi, apa ini istrimu? Iya Ki, ini istri saya namanya Samirah. Bagaimana Ki? Apa ada yang kurang untuk sesajen ritual? Semua sudah komplit. Tinggal nanti Aki dan si Warsa yang mengurus untuk sesajen. Kau sekarang boleh pulang. Tinggalkan saja istrimu di sini. Besok kau jemput lagi kemari. Apa saya nginep aja di sini Ki? Nggak usah nginep. Pulang saja. Ritual ini tak boleh terganggu oleh siapapun. Ya wis lah Ki. Kalau gitu saya titip istri saya. Saya pamit pulang dulu Ki. Ucap Karnadi yang lantas meyakinkan Samirah kalau semua baik-baik saja. Dia pun pamitan pulang balik lagi ke desa Singajaya. Singkat cerita, menjelang malam, Samirah diajak ritual oleh Ki Ronggo. Waktu itu selepas Isya sekitar jam 8 malam. Ki Ronggo ini berkata ke Samirah, "Mirah, malam ini kamu akan Aki mandikan. Karena ketika kamu akan menghadap dan bertemu dengan Prabu Wiratmoko, kamu harus dalam keadaan suci. Baru nanti selepas mandi, kamu harus semedi di dalam kamar di rumah Aki. Kamar ritual. Dan apapun yang terjadi nanti, jangan lari. Kalau Prabu Wiratmoko datang, ikuti apapun yang beliau inginkan." Paham? Paham Ki, paham. Yowis, sekarang kita ke belakang rumah. Si Warsa sudah menyiapkan air untuk kamu mandi malam ini. Lalu Samirah dituntun Ki Ronggo ke belakang rumah. Nah, di belakang rumah terlihat Warsa di kamar mandi yang tanpa atap sedang mengaduk-aduk air dalam gentong besar sambil menaburkan kembang setaman, lalu membakar kemenyan pula diletakkan di samping kamar mandi. Hawanya jelas terasa langsung berbeda ketika asap kemenyan Arab dan asap madat tercium di hidung Samirah. Samirah lantas dibawa masuk ke kamar mandi. Di situ Warsa pun ikut memperhatikan pula. Ki Ronggo pun berkata, "Samirah, sekarang tanggalkan semua pakaianmu." Telanjang Ki? Iya, telanjang. Tapi Ki, jangan ada tapi-tapian. Ini sudah aturannya seperti itu. Di sini Samirah ragu. Yo masa dia buka pakaian di depan dua laki-laki yang bukan mahramnya. Namun karena itu kata Ki Ronggo sudah aturan baku, maka Samirah pun dengan ragu mulai membuka semua pakaiannya sampai tak ada benang yang tersisa menggelayut di tubuhnya. Telanjang bulat si Samirah ini. Nah di sini Warsa sampai melotot ngeliat tubuhnya Samirah. Jadi si Warsa sama Samirah ini ya seumuran lah. Seumuran pula sama si Karnadi. Ki Ronggo hanya tersenyum misterius, mangguk-mangguk menatap dari ujung rambut sampai ujung kaki Samirah. Samirah yang ditatap seperti itu tentunya begitu risih. Yowis, Warsa, sekarang kau mandikan si Samirah. Bapak akan menyiapkan keperluan ritual di dalam kamar.
Ki Ronggo tersenyum, lantas pergi masuk lagi ke dalam rumah. Nah, di sini Warsa hanya menatap terpaku ke arah tubuh Samirah. Ya, walaupun Samirah ini orang miskin, tetapi tubuhnya bagus. Rajin ngerawat diri, walau dengan alat-alat yang seadanya. Rajin pakai ramuan-ramuan herbal buatan sendiri si Samirah ini. Tubuhnya montok. Nah, si Warsa, sang penerus Ki Ronggo, hanya menatap terbelalak. Kang, tolong Kang, jangan natap seperti itu. Saya jadi malu Kang, ucap Samirah sambil menunduk. Iya, maaf. Soalnya kamu ini barang bagus. Sia-sia kalau tak diperhatikan lebih baik. Yowis, jongkok. Akang akan membandingkan tubuhmu, mensucikan badanmu. Baik Kang. Lalu di sini Ki Warsa mengambil air yang bercampur bunga setaman. Dia guyurkan ke tubuhnya Samirah. Sampai 3 kali 3 guyuran, tubuh Samirah pun basah kuyup oleh air kembang setaman. Nah, lepas dibasahi 3 guyuran air kembang setaman, tubuh si Samirah itu langsung digosok oleh Warsa. Maaf yo Samirah, ini sudah bagian dari ritual. Akang akan membersihkan sekujur badanmu dari kotoran-kotoran duniawi dan dari kotoran batin. Maaf kalau caranya agak saru. Nggak apa-apa Kang, kalau memang ini sudah aturan, ucap Samirah yang memang kan awam lah urusan seperti itu. Lu bayangin si Samirah itu digerayangi dengan dalih menggosok badan, dengan dalih membersihkan kotoran batin dan kotoran dohir. Ini mohon maaf, ketika si Samirah sedang digerayangi sambil digosok-gosok, itu dari telapak tangannya Ki Warsa seperti ada pancaran energi yang hangat. Ketika sampai di bagian bawah, ini kan posisi jongkok ya. Nah, si Warsa itu menyelipkan telapak tangannya ke bagian intimnya Samirah. Tuh jarinya dimasukin. Yo, astagfirullah. Lah di sini Samirah ya tentunya melenguh kaget, hampir ngejerit, cuman dibekap oleh si Warsa. Yo jangan ngejerit. Ini mau tak bersihkan dalaman badanmu. Tapi Kang, jangan tapi-tapian. Aturannya seperti ini. Sedangkan di dalam rumah si Ki Ronggo yang tentunya mendengar dong, lawang dinding rumahnya cuman anyaman bambu. Suara dari luar tentunya terdengar ke dalam. Ki Ronggo ini hanya senyum-senyum saja mendengar kelakuan anaknya. Lawang dia dulu pun sama seperti itu juga. Like father like son nih. Anak sama bapak sama aja. Nah singkatnya selesai nih. Dibersihkan, dimandikan oleh si Warsa. Samirah pun lantas disuruh mengenakan kain jarik tanpa mengenakan pakaian. Kain jarik dililitkan di tubuhnya Samirah. Lalu Samirah dituntun dibawa masuk ke dalam kamar. Tentunya berjalannya ini dengan lutut agak lemas. Lawang berapa kali nyembur tuh si Samirah. Nah, di dalam kamar ritual, Samirah lantas disuruh membuka kembali kain jariknya. Dia disuruh tidur telentang di atas tikar daun pandan. Yang di sampingnya itu berbagai sesaji termasuk 7 ayam bakaka. Tumpeng pun ada. Samirah dibaringkan di sana. Nah, ketika telentang di atas tikar daun pandan, Ki Warsa mengambil sebotol minyak kecil di antara sesaji. Lalu minyak itu dikucurkan ke tubuhnya Samirah. Selepas itu dibalurkan ke sekujur badan. Tak ada sela tubuh yang tersisa. Semua dibalur oleh
Warsa. Selepas itu, Warsa pun undur diri keluar. Ritual dilanjutkan dipimpin oleh Ki Ronggo. Ki Ronggo menyuruh Samirah duduk bersila dengan tubuh lengket karena minyak yang dibalurkan. Dia duduk diam di belakang Ki Ronggo. Ki Ronggo membakar kemenyan Arab, lalu mulai membaca-baca mantra, memanggil Prabu Wiratmoko. Yang selepas itu, si Ki Ronggo keluar dari kamar ritual, meninggalkan Samirah sendirian di dalam. Ki Ronggo dan Warsa serta istri Ki Ronggo itu tak tidur malam itu. Mereka berkumpul di ruang tamu. Dan selang 1 jam kemudian, selepas si Samirah ini masuk di kamar semedi, mulai hal aneh terjadi. Tapi tak membuat kaget keluarganya Ki Ronggo, sudah terbiasa. Hal aneh itu adalah pertanda akan datangnya sosok junjungan mereka, Raja Gulang-Gulang Bargola Ijo, Prabu Wiratmoko. Dan yang jelas pokoknya semalaman itu, Ki Warsa, Ki Ronggo, dan istrinya itu hanya mendengar suara-suara lenguhan dari dalam kamar semedi. Bisa kalian bayangkan sendirilah apa yang dilakukan Samirah di dalam sana. Nah, pagi harinya nih, si Samirah pun dibangunkan, disuruh mandi, membersihkan badan, dan tepat jam 10 pagi, si Karnadi itu datang menjemput bawa motor pinjaman. Di sini Karnadi pun berterima kasih kepada Ki Ronggo dan Kang Warsa, yang selepas itu membawa sang istri kembali pulang ke desa Singajaya. Nah, setibanya di Singajaya, si Samirah ini ditanyai apa yang terjadi sewaktu semedi di sana. Ya, Samirah cerita apa adanya. Untungnya di sini si Karnadi ini sudah bersiap, jadi nggak sampai shock mendengar istrinya diperlakukan seperti itu oleh Warsa ataupun oleh si Prabu Wiratmoko. Itu loh Kang. Bahkan katanya Kang, setiap malam Jumat Kliwon, aku harus melayani Prabu Wiratmoko. Ya wis lah rapopo, wong cuma sebulan sekali, enak toh. Yo penak sih Kang, enak lah pokoknya. Aku yo sampai ketagihan loh Kang. Dasar kamu mirah-mirah. Tapi ingat, Akang rela kamu melayani Prabu Wiratmoko atau siapapun. Tapi Akang pun ingin kamu rela Akang nyari perempuan lain untuk jadi pemuas nafsunya Akang. Ya ndak apa-apa lah Kang. Yang penting jangan Kang Karnadi nikahi. Cukup aku yang jadi istrimu sampai kita mati. Karnadi pun tersenyum. Lah bodoh amat masalah perempuan lain. Yang penting bisa nyalurin nafsu. Ya nggak perlu dikawinin, cukup kasih duit, udah kelar. Hitung-hitung beli. Itu pikirannya Karnadi. Kesepakatan pun terjadi. Nah memang selama Karnadi menjalani pesugihan Gulang-Gulang Bargola Ijo, memuja si Prabu Wiratmoko, setiap malam Jumat Kliwon, seperti pada tahun 2017 itu. Ini mereka udah tua renta sebenarnya. Samirah yang sudah nenek-nenek, hari Kamis sore sedang sibuk dibantu Karnadi suaminya menyiapkan sesaji di rumah gedong mereka. Sesaji-sesaji selepas siap dibantu oleh seorang pembantu rumah tangga di rumah mereka, langsung dibawa ke dalam kamar ritual khusus. Yang ketika malam datang, lepas Isya, Samirah ini mandi sendiri dengan air kembang sambil melantunkan mantra yang sudah bertahun-tahun dia amalkan setiap kali mau melayani Prabu Wiratmoko.
Lalu jam 9 si Samirah ini masuk ke dalam kamar semedi. Sedangkan di ruang tamu, si Karnadi sedang duduk memperhatikan dengan tatapan mata yang begitu tajam. Tak berselang lama selepas si Samirah masuk ke dalam kamar ritual, Karnadi hanya menggelengkan kepala tatkala mendengar suara lenguhan-lenguhan Samirah yang sedang dicumbui oleh Prabu Wiratmoko. Lu kebayangkan nenek tua ditumpakin sama makhluk kayak buto ijo. Geremuk juga udah untung tuh. Tapi kan itu sudah jadi kebiasaannya Samirah. Dalam sebulan 1 kali dia harus menyerahkan badannya menjadi pemuas nafsu Prabu Wiratmoko. Nah, pagi harinya si Samirah ini kan keluar dari kamar ritual. Tubuh peotnya berjalan dengan lutut yang gemetar sampai berjalan itu merayap ke dinding-dinding rumah gedungnya. Kang Karnadi, Kang Karnadi. Teriak Samirah memanggil-manggil sang suami. Karnadi pun bergegas mendekat ke Samirah. Lah, ono apa to, Ma? Kang, ada pesan dari Prabu Wiratmoko semalam. Pesan? Pesan apa? Yo bantu aku lah, Kang. Lemes dengkulku, Kang. Kopong aku, Kang. Yo wis, makanya kalau sudah tua yo jangan pecicilan. Cukup kamu tidur telentang, wis sisanya serahin sama Prabu Wiratmoko. Yo gimana lagi toh, Kang? Kalau lagi layanin Prabu Wiratmoko, tenagaku ini seperti lagi muda dulu loh, Kang. Yo wis. Dituntun tuh, duduk di sofa. Ada apa? Apa kata Prabu Wiratmoko? Kang, 3 hari lagi Prabu Wiratmoko minta tumbal. Lah, kan masih sebulan lagi sampai waktu penumbalan. Ya ndak tahu lah, Kang. Gimana, Kang? Gajian ini kan baru kemarin loh, Kang. Masih sebulan lagi karyawan kita baru dapat uang gaji. Lah gimana caranya? Kita nyari tumbal dalam waktu 3 hari. Di sini Karnadi pun termenung. Bingung dia. Nih kok nggak biasanya Prabu Wiratmoko minta tumbal sebelum waktunya? Oh iya, Kang. Gimana kalau kita tumbalkan saja si Yanto? Yanto ponakan kita. Yo siapa lagi? Ya si Yanto, anaknya Kang Karta. Iya ya. Udah waktunya tuh si Yanto buat balas jasa ke keluarga kita. Ya wis lah, nanti tak suruh si Ujang manggil si Yanto di pelabuhan. Suruh kemari. Kamu siapkan saja hidangan terenak. Biar nanti si Yanto makan. Tapi ingat, sejelek-jelek apapun si Yanto, dia itu masih ponakanku. Nanti kau siapkan uang yang cukup besar buat diberikan ke si Yanto dan keluarganya, anak istri serta ibunya. Baik, Kang, gampang, ucap si Samirah. Lalu Karnadi keluar mencari salah satu anak buahnya. Si Sujang dipanggil oleh Karnadi. Ujang mendekat. Ada apa, Pak Haji? Udah haji nih. Udah haji si Karnadi ini. Ada apa, Pak Haji? Jang, kamu ke pelabuhan. Kalau ada si Yanto, suruh lekas-lekas pulang. Ada perlu. Siap, Pak Haji. Laksanakan. Langsung tuh naik motor si Sujang ini. Sujang ini pengebon, tukang kebonnya si Karnadi. Ujang langsung ke pelabuhan. Sekitar 1 jam kemudian, si Yanto datang. Karnadi duduk di teras rumah sambil ngerokok. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam. Duduk toh? Ya, Wak. Yanto pun duduk di situ dengan terbungkuk-bungkuk begitu menghormati uaknya itu. Ada apa, Wak? Ya ndak apa-apa.
cuma kangen saja sama kamu tok. Udah 3 minggu ini kita nggak ketemu. Gimana kabar ibu, anak, dan istrimu? Alhamdulillah, Wak, semua baik-baik saja. Itu semua berkat kemurahan hati Wak Karnadi. Ada apa ya, Wak? Tumben-tumbenan loh. Katanya ada yang penting. Yo, ndak ada apa-apa. Itu loh, uwakmu, Samira, nunggu kamu di dalam. Katanya mau ngasih sesuatu buat keluargamu. Ngasih apa ya, Wak? Yo, ndak tahu. Samperin saja sana ke dalam. Tadi lagi di dapur dia. Yanto pun langsung mengangguk dan berjalan menuju ke dapur rumah uaknya itu. Begitu tiba di dapur, ternyata Samira lagi menata berbagai makanan di atas meja. Lah, sudah datang toh? Iya, Wak. Ada apa ya, Wak? Ya ndak apa-apa. Cuman Uwak ini pengen ditemenin makan sama kamu. Nah, Uwak sudah masak banyak. Di situ ada ayam bakar, ayam goreng, ikan bakar, ikan goreng. Wah, pokoknya segala makanan tuh ada lah. Bahkan ikan asin, produksi mereka pun ada pula di situ. Sayur asam segala macam. Lah di sini, Yanto yang disuruh makan oleh Samira langsung pucat pasi. Jantungnya bergemuruh kencang. Resah, gelisah, takut menjadi satu sampai terpancar di raut wajahnya Yanto. Kenapa? Yanto ini tahu uwaknya ini nyupang gulang-gulang. Nyupang gulang-gulang bargola ijo. Kalau dia makan, Yanto takut nanti dijadikan tumbal. Dan memang ketakutan Yanto itu betulan, beralasan. Lawang memang disediakan khusus buat Yanto. Nopo? Mangan wis. Aduh, Wak, aku masih kenyang, Wak. Tadi di pelabuhan udah makan. Lah, kamu ini gak hargain uamu toh. Makan, Yanto, makan. Capek-capek Uwa ini masak buat kamu. Kang Karnadi, ini loh Kang si Yanto, Kang. Teriak Samira mengadu sambil teriak dari dalam dapur. Gemetar dong si Yanto. Tak lama si Karnadi pun menyusul ke dapur. Lah, kenapa? Ini loh Kang, si Yanto ndak mau makan. Capek-capek aku masak. Tok, jangan seperti itu. Uwakmu ini capek-capek masak dibantu si Irah pembantu kita. Makanlah, aman kok, jangan takut. Kamu ini ponakannya Uwa. Yuk, Uwa juga mau makan. Kita makan sama-sama. Dipaksa dengan kata-kata seperti itu ya, Yanto pun akhirnya mau tak mau ikut makan bersama Karnadi dan Sumira. Akhirnya Yanto pun mengambil nasi, ambil ayam, ikan, semua diambil. Karena dalam pikiran Yanto, mungkin ini makanan terakhir yang akan dia nikmati di alam manusia. Yanto pun menyuapkan nasi ke dalam mulutnya sambil berlinang air mata karena tahu kematian sudah menanti dirinya. Sedangkan Samira dan Karnadi hanya tersenyum tak peduli kepada Yanto. Suasana begitu hening. Hanya isak tangis Yanto yang menyuapkan makanan ke dalam bibirnya. Nah, singkat cerita, selepas selesai makan, Yanto pun disuruh nunggu di ruang tamu. Tak berselang lama, Karnadi dan Samira datang ke ruang tamu membawa sesuatu. Tok, ini uang buat ibu dan adik serta anak istrimu. Terimalah, ini uang untuk mereka. Tapi Wak, gak kebanyakan, Wak. Ya gak kebanyakan. Ingat loh, Uwa bisa hidup seperti ini itu dulu dibantu bapakmu Karta.
Ya wis, bawa uang ini, kasih ke ibu, istri, dan adik-adikmu. Buat keluargamu. Itu dikasih duit begitu banyak si Yanto ini. Akhirnya dengan tangan gemetar, tubuh yang lemah, uang itu pun diterima oleh Yanto. Lalu Yanto pamitan pulang kepada Karnadi, keluar dari rumah gedong uaknya. Yanto berjalan dengan setengah nyawa. Langkah kaki terasa melayang, pikiran sudah kemana-mana. Hanya ada satu kata yang tersirat, kematian pasti akan datang. Betul lah. Masih di tahun 2017 itu, selang 1 bulan, Yanto ditemukan mati di dalam kabin mobil truk yang dia kendarai. Mati dengan dada lebam kebiruan yang menandakan Yanto memang mati dijadikan tumbal oleh Samirah dan Karnadi. Beberapa bulan pasca kematian Yanto, masih di tahun 2017. Waktu itu si Samirah selesai melayani Prabu Wiratmoko. Samirah ketika keluar dari kamar itu tersenyum-senyum seperti yang begitu bahagia. Karnadi melihat itu pun heran. Lah biasanya keluar dari kamar itu sempoyongan, lutut kopong gemetaran. Lah ini kok senyum-senyum seperti yang bahagia banget gitu loh. Karnadi pun bertanya, "Lah, ana apa, Bu? Senyum-senyum kayak wong edan. Ana apa toh?" "Pak, sebentar lagi, Pak. Sudah waktunya aku pulang ke tempatnya Prabu Wiratmoko." "Lah, maksudmu?" "Iya, Pak. Sebentar lagi aku bakal dijemput." "Lah, wong liya ya mau mati sedih. Lah kowe mau mati kok senyum-senyum. Lah di mana nggak senyum loh, Pak. Aku ditunjukkan Prabu Wiratmoko tempat-tempat yang begitu indah. Istana Kaputren, tempatku nanti menetap di sana. Yo siapa yang gak senang toh, Pak? Aku mati yo langsung melebu swarga," ucap Samirah. Karnadi pun ya hanya tersenyum saja. "Lah terus, ana apa?" "Ini loh, Pak. Sebentar lagi kan aku bakal mati. Aku bakal dijemput sama Prabu Wiratmoko." Kata Prabu Wiratmoko, perjanjian dengannya itu harus dilanjutkan oleh keturunan kita, oleh anak-anak kita, Pak. Tapi Pak, kalau anak keturunan kita tak mau melanjutkan perjanjian ini, maka semua harta yang sudah kita miliki akan hancur dan sirna. Lah, bukannya kalau kamu mati masih ada Akang yang hidup? Ya tetap saja, Kang. Walaupun Kang Karnadi masih ada, aku yang mati. Aku yang balik terlebih dulu ke sana. Itu tetap harus langsung dilanjutkan. Karena kan harus sepasang loh, Kang. Waduh, lali aku, Bu. Lah terus piye? Ya wis lah. Bapak, panggil saja anak pertama kita, si Rani. Dia anak pertama dan harus jadi pelanjut perjanjian dengan Prabu Wiratmoko. Ya kalau tidak, harta benda kita ini semua akan habis. Rani harus meneruskan pesugihan ini. Dan harus sepasang pula dengan Tamiri suaminya. Ya wis lah, biar nanti Bapak panggil si Rani datang kemari. Apa mungkin, Bu, si Rani ini mau melanjutkan pesugihan kita? Yo pastilah. Lawong anak-anak kita itu semua kan sudah pada weruh, wis pada tahu kalau mereka bisa hidup senang itu dari hasil kita muja. Ya wis lah, kamu tunggu di rumah. Aku mau ke tempatnya si Rani.
Lah, ditelepon saja, Pak. Aduh, lali aku, Bu. Akhirnya si Karnadi pun nelpon Rani. Rani disuruh datang ke rumah nanti malam. Rani pun siap. Karena dari nada bicara sang bapak ada sesuatu yang begitu penting. Ada apa sih, Neng? Udah tahu, Kang. Bapak nyuruh aku ke rumah. Katanya ada yang penting mau dibicarakan. Mau bagi waris? Lah, mau bagi waris gimana? Lawang bapak sama ibu kan masih ada, Mas. Apa kurang pemberian ibu sama bapak selama ini? Ya enggak, Mas juga cuma bercanda. Ya wis, mau diantar? Dah usah lah, Mas. Aku ke rumah bapak sendiri saja, ucap si Rani. Nah, Rani ini memang anak pertama dari Samirah dan Karnadi. Usianya ya sudah cukup tua juga. Lawang mereka aja udah pada punya anak dan anaknya ini udah pada nikah pula. Hanya tinggal yang bungsu yang belum menikah. Lalu di sini, Rani tepat selepas maghrib itu bawa motor langsung menuju ke rumah bapaknya. Mereka ini sekeluarga semua masih tinggal di desa Singajaya. Hanya ya berbeda RT saja. Tiba di rumah sang bapak, ibu bapaknya sudah menunggu di ruang tamu. Rani pun lantas menghadap, mencium tangan ibu dan bapaknya, lantas duduk di sofa. Ono apa, Pak? Kok kayaknya ada yang penting yang mau dibicarakan? Nah, di sini Karnadi tak menjawab. Samirah yang langsung berbicara. Rani, langsung saja yo. Kamu ini kan tahu, harta kekayaan yang tak habis 7 turunan yang kita miliki. Itu semua adalah hasil ibu dan bapak melakukan perjanjian dengan Raja Gulang-Gulang Bargula Ijo, Prabu Wiratmoko. Rani mengangguk. Lah terus, ada apa, Bu? Gini, Rani, sebentar lagi ibu akan pulang. Pulang kemana, Bu? Ibu akan pulang ke tempatnya Prabu Wiratmoko. Ya artinya ibu akan mati. Dan sebelum ibu pulang nanti, kamu dan suamimu harus melanjutkan perjanjian ini. Kalau tidak, semua harta yang kita miliki ketika ibu nanti mati hilang sirna walau bapakmu masih ada. Yo, kecuali bapakmu kawin lagi dan istrinya nanti mau melanjutkan apa yang seperti ibu lakukan. Itu kan tidak mungkin. Yo, Pak, iyalah, mana ada yang mau ditunggangi Prabu Wiratmoko sing koyo buto. Bagaimana? Rani pun terdiam sejenak. Ada ragu dalam hati, tapi mengingat kalau harta yang selama ini dia nikmati bakal sirna, dan tawaran menggiurkan akan mengambil alih semua perusahaan milik bapaknya, membuat Rani ini sedikit bimbang dalam hati. Namun pada akhirnya Rani berkata, ya wis lah, Bu, Pak, aku siap. Cuma ini kan masalah besar. Aku mesti ngomong dulu sama Kang Tamiri. Bukannya harus jalan berdua, Pak, seperti ibu dan bapak. Yo wis, si Tamiri pasti setuju. Pulanglah, bicarakan langsung dengan dia. Sekaligus bilang pula ke si Tamiri, kalau Tamiri mau mengikuti dan melanjutkan persugihan ini, maka semua perusahaan akan Bapak serahkan di bawah pengelolaan suamimu itu. Bapak dah tua dan gak pengen ngurus usaha lagi. Bapak sudah pengen hidup tenang, ucap Karnadi. Rani pun paham. Lantas dia pulang lalu cerita kepada Tamiri. Tamiri tentunya kaget. Ya walau udah tahu ibu bapak mertuanya nyupang, cuman kan kaget dengar kalau dia dan Rani istrinya harus melanjutkan. Ingat loh, Mas, kalau Mas Tamiri mau melanjutkan perjanjian ini,
semua perusahaan milik Bapak itu ada di bawahnya Kang Tamiri. Adik-adekku, gak akan yang diberi perusahaan satupun. Ya nanti tinggal ditanggung jawab saja semua kebutuhan mereka, apapun yang diinginkan. Ya seperti kita ditanggung sama ibu dan bapak. Tamiri merenung sejenak, mengetahui kalau dia bakal jadi bos besar menggantikan sang bapak mertua. Tersenyum dalam hati. Yo wis lah, rapopo, sing penting masmu ini jadi bos. Yakin mas? Yakin. Wis lah, mas setuju. Yo wis mas, kalau mas setuju, besok kita menghadap bapak. Tamiri mengangguk. Mereka berdua pun lanjut tertidur malam itu. Besok paginya mereka langsung nyamperin kembali ke rumahnya Karnadi. Dan di sini Karnadi serta Samirah menyuruh Rani dan Tamiri untuk pergi ke daerah Jelegong menemui Ki Warsa. Karena Ki Ronggowarsito ini sudah lama meninggal dunia dan Ki Warsa lah yang menjadi pelanjutnya. Diberi alamat oleh ibu bapak mereka. Tamiri dan Rani pun mengendarai mobil miliknya langsung menuju ke tempat tinggal Ki Warsa. Yang setibanya di Jelegong bertamu ke rumahnya Ki Warsa. Rani lantas memperkenalkan diri sebagai anak pertama Samirah dan Karnadi dari desa Singajaya. Loh, jadi kamu ini anaknya si Samirah dan Karnadi? Iya Ki, saya anak pertamanya. Oh, gimana kabar ibu dan bapakmu? Ibu dan bapak baik Ki, cuman ya itu, katanya ibu sudah akan mati. Mau diambil, dijemput oleh Prabu Wiratmoko. Wow, sudah waktunya toh. Ya, mau bagaimana lagi? Memang sudah takdirnya harus seperti itu. Lantas, maksud kamu dan suamimu ini datang kemari, ada perlu apa? Rani pun langsung bilang kalau maksud tujuannya datang ke sana untuk melanjutkan ritual pesugihan ibu dan bapaknya. Ki Warsa paham, lantas langsung setuju menyanggupi membimbing mereka ritual malam itu juga. Yowes, kalian tunggu di rumah, istirahat dalam kamar itu saja. Nih rumahnya Ki Warsa bukan rumah sederhana kayak dulu, bukan rumah panggung. Rumahnya udah semi gedong tuh. Semua tentunya dibiayai, dibangunin sama Karnadi. Aki mau nyari keperluan buat sesaji dulu. Kalian istirahat saja di kamar tamu. Baik Ki. Lalu si Tamiri dan Rani istirahat di kamar tamu rumahnya Ki Warsa. Ki Warsa sendiri pergi mencari keperluan untuk ritual nanti malam. Lalu malam harinya, Tamiri dan Rani pun melakukan ritual seperti dulu yang dilakukan oleh Karnadi dan Samirah. Singkat cerita, beberapa hari pasca selesai ritual di rumahnya Ki Warsa, satu malam masih di tahun 2017 di desa Singajaya. Malam itu warga desa Singajaya dari selepas maghrib merasakan hawa berbeda di kampung mereka. Warga desa Singajaya merasakan ketegangan di udara. Mereka merasakan ada sesuatu yang akan terjadi di kampung itu. Menjelang malam, sekitar jam 9, entah kenapa warga ini begitu enggan untuk keluar dari rumah mereka. Seolah ada bisikan ketakutan dalam hati dan pikiran. Dan itu semua dialami semua warga desa. Tak berselang lama, mulai muncul angin riuh di kampung Singajaya. Gemuruh angin yang begitu kencang, seolah akan terjadi badai malam itu.
Pintu-pintu rumah ditutup, dikunci. Jendela dikunci dari dalam. Angin begitu kencang menderu-deru di pekampungan mereka. Bukan hanya angin yang seperti badai malam itu, bahkan mulai muncul sambaran-sambaran petir yang menggelegar. Bahkan bumi yang mereka pijak sampai bergetar terguncang seperti gempa. Itu semua membuat warga desa Singajaya ketakutan, gempar. Teriakan-teriakan takbir, teriakan tahlil terdengar dari rumah-rumah di desa Singajaya. Seolah malam itu sangkakala mau ditiup oleh malaikat. Seperti mau kiamat. Anjing-anjing itu melolong tiada henti seperti yang begitu ketakutan. Di tempat lain, masih di desa Singajaya, tepatnya di rumah mewah Juragan Karnadi. Di situ berbanding terbalik dengan situasi di luar. Di situ berkumpul semua anak cucunya Karnadi dan Samirah. Mereka semua sedang mengerumuni Samirah yang terbaring kepayahan di atas ranjang. Lampu di Singajaya malam itu listrik mati semua. Akibat badai angin dan sambaran guntur di langit yang menderu-deru. Di dalam kamar, Samirah mengerang-erang begitu kesakitan, begitu kepayahan. Tubuh ringkihnya begitu memprihatinkan. Samirah sedang mengalami sakaratul maut. Bulu kuduk semua anak cucunya Karnadi dan Samirah meremang menyaksikan kengerian sakaratul maut yang dialami Samirah. Bahkan Karnadi hanya duduk termenung menatap ke arah tubuh istrinya yang terus tak berhenti menggelepar-gelepar kesakitan. Erangannya sudah tak keluar lagi suara saking lamanya menjerit dan berteriak beberapa jam. Hanya suara hawa napas dan udara, suara ngorok yang keluar dari mulut Samirah yang menganga. Sampai tepat tengah malam ketika sambaran guntur menggelegar. Saat itu pula, sambaran guntur itu seolah menjemput nyawa Samirah. Samirah mati dengan mulut menganga. Mata yang mendelik, raut wajah penuh kesakitan tersirat jelas di kulit keriputnya Samirah. Malam itu di tahun 2017, Samirah, si pemuas nafsu Prabu Wiratmoko, Raja Gulang-Gulang Bargola Ijo, berakhir hidupnya. Nah, singkat cerita nih, kabar kematian Samirah pun menyebar di desa Singajaya. Anehnya nih, lepas si Samirah mati, angin dan guntur berhenti. Warga pun terkhususnya para karyawan Karnadi berbondong-bondong datang ngelayat. Pagi hari, jenazah Samirah pun diurus, dimandikan, dikafani. Dan selepas dikafani, itu warga bergantian mengaji surat Yasin, duduk mengelilingi jenazahnya Samirah. Nah, selepas selesai mengaji, jenazah pun dimasukkan ke dalam keranda, mau disolatkan di masjid desa mereka. Karena kebiasaan di Singajaya, kalau ada warga yang meninggal, itu sholatnya tetap disolatkan di dalam masjid, baru nanti diantar ke pemakaman. Nah, ketika jenazah dimasukkan ke dalam keranda, ketika mau diusung, berat luar biasa. Sampai tuh keranda nggak bisa bergerak sama sekali. 4 orang bertubuh tinggi besar, tegap, gagah, itu tak bisa mengangkat keranda yang berisi jenazah Samirah.
Warga pun heran dengan kejadian itu. Sampai Karnadi mendekat lalu mengusap-ngusap keranda dari luar. Barulah keranda bisa diangkat dan langsung diusung menuju ke masjid. Warga ada yang berjalan mengikuti di belakang keranda, ada pula yang memang berkerumun menunggu di masjid. Namun, ketika tiba di depan pelataran masjid, tiba-tiba terdengar kembali sambaran guntur yang sudah berhenti semalam. Langit mendadak gelap mendung. Angin kembali menderu-deru ketika kaki para pemikul keranda menginjak teras masjid. Bumi goncang, gempa. Orang-orang berteriak ketakutan, keos di depan masjid di desa Singajaya. 4 orang yang memikul keranda berisi jenazah manusia laknat itu sampai sempoyongan jenazah. Saking kencangnya guncangan bumi, saking kencangnya gempa, sampai terlempar dari keranda. Di sini semua orang makin gempar, seolah masjid menolak dijadikan tempat menyolatkan manusia laknat seperti Samira. Mengerikan situasi yang terjadi di desa Singajaya pada tahun 2017. Akhirnya jenazah pun urung disolatkan di dalam masjid, dibawa balik ke rumahnya Karnadi. Aneh loh, ketika jenazah keluar dari pelataran masjid, dari halaman masjid, angin yang bergemuruh itu mulai pelan-pelan berhenti, jadi sepoi-sepoi. Sambaran guntur berhenti pula. Langit perlahan mulai kembali cerah. Betul ya, sepertinya masjid pun tak mau dipakai tempat menyolatkan juragan Samira. Itu memang pantas buat mereka yang menjadi pemuja iblis, ucap bisik-bisik warga desa Singajaya. Ya karena begitu mencolok loh. Keluar dari pelataran masjid, gempa berhenti, angin ribut berhenti, guntur berhenti pula. Langit pun mulai kembali cerah. Akhirnya jenazah disolatkan di rumahnya Karnadi. Dan selepas itu baru dibawa ke pemakaman. Di pemakaman pun banyak halangan. Yang tukang gali kubur itu sampai heran. Karena setiap menggali itu tanah selalu bercampur dengan bebatuan. Yang padahal di situ itu tanah campur pasir. Aneh. Udah berapa puluh orang yang mati di Singajaya, tanahnya gembur. Lah ini giliran si Samira berbatu. Sampai mau tak mau, yang mestinya 1-2 jam udah kelar, itu sampai ketika jenazah tiba di pemakaman baru selesai separuh lubang. Sampai dikerahkan banyak orang tuh agar pekerjaan bisa cepat selesai. Terlihat jelas tanah itu bercampur batu-batu besar sebesar kepala manusia. Nah, liang lahat selesai digali. Ketika jenazah mau diturunkan, bruk, ambruk. Tanah kuburan bercampur batu itu ambruk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wow, warga istighfar semua. Jenazah yang udah di bawah nih, di dalam liang, dinaikkan kembali. Karena ambruk liang lahatnya. Liang lahat itu kan di pinggir. Karena ambruk, akhirnya alternatif lainnya cuma satu. Bikinlah liang lahat di tengah. Di tengah kan gak mungkin ambruk. Paling banter ya tanahnya ngejepit gitu langsung. Untungnya lancar nih. Selepas liang lahat di tengah selesai, jenazah diturunkan. Ditutup potongan kayu. Dan seketika tanah-tanah pun ditimbunkan kembali ke dalam liang kuburan. Setahu Akang nih, Akang yang sering ke pemakaman ikut ngurus jenazah, itu kalau jenazah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat ditimbunkan, itu pasti sisa tanah galian itu banyak.
Nyisanya banyak tuh, sampai kuburan itu bisa ditimbun sampai ke atas. Sampai ngelengkung lah tanahnya. Lah ini bukannya sisa, malah yang ada anehnya kurang. Ketika semua tanah galian yang berbatu itu diturunkan kembali ke liang, jadi seolah-olah liang di bawah itu ketika ditutup langsung ambles gitu loh. Ini tanah sisa galian ditimbunkan, semua sudah masuk ke liang, cuman menutup separuh lubang. Ya Allah ya Robbi. Akhirnya apa? Warga pun menggali tanah lagi untuk menutup sisa lubang. Sampai tengah hari itu baru kelar prosesi pemakaman si Samirah. Dan singkat cerita, selepas selesai pemakamannya Samirah, warga kembali berbondong-bondong pulang ke pemukiman. Sambil tak lepas ngerumpi membicarakan si Samirah. Sedangkan pasca kematian Samirah, resmilah semua perusahaan dialihkan kepemilikannya kepada Tamiri dan Rani, anak pertamanya Karnadi. Yang lain tak merasa iri, karena dalam perjanjian turun-temurun keluarga mereka, siapapun yang dipercaya mengelola perusahaan itu harus menanggung semua kebutuhan adik-adik dan saudara. Dan itu memang setia dilakukan terus oleh Rani ataupun Tamiri. Adiknya, ponakannya, semua pengen apapun dicukupi. Karena apa? Semua memegang rahasia utama kekayaan keluarga mereka. Itulah akhir dari kematian si perempuan laknat, si pemuas Raja Gulang-Gulang Bargola Ijo Prabu Wiratmoko, yang kematiannya sampai tak diterima oleh bumi. Bahkan masjid yang hanya secara dohir merupakan bangunan itu menolak digunakan untuk tempat menyolatkan jenazah Samirah. Bisa kalian bayangkan, di dunia saja sudah seperti itu. Tentunya nasib yang akan menimpa Samirah di alam lain lebih menderita, dan bisa dipastikan sangat-sangat menderita. Sebelum sangkakala ditiup, kiamat terjadi. Samirah yang merupakan seorang pengabdi setan, dia tentunya tak pulang ke alam barza seperti umumnya manusia, tetapi dia kembali ke alam jin, tempat si Prabu Wiratmoko. Dan tentunya mendapat derak dan siksa sampai kiamat terjadi kemudian hari. Dan itu sudah satu kepastian. Tapi walau seperti itu, keluarga dari Samirah, terkhusus Rani, yang waktu itu ikut menyaksikan proses sakaratul mautnya Samirah, tak peduli. Karena bagi mereka, kenikmatan sesaat bergelimang harta di dunia lebih penting daripada sesuatu yang belum tentu benar terjadi selepas mati. Nah, itulah kisah part kedua dari pesugihan Gulang-Gulang Bargola Ijo Prabu Wiratmoko.